Hepatitis. Menurut Kemenkes, hepatitis adalah peradangan pada sel hati yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, obat-obatan, alkohol, lemak berlebih, dan autoimun. Virus hepatitis dibagi menjadi 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Kelimanya harus mendapatkan perhatian khusus karena dapat menyebabkan wabah dan epidemi bahkan kematian. Virus hepatitis B dan C juga dapat menyebabkan penyakit kronis kepada jutaan orang. Anatomi organ hati. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh, sekitar 2-3% berat badan rata-rata. Hati memiliki 2 lobus yang biasanya dijelaskan dalam 2 cara, yakni berdasarkan anatomi morfologi dan anatomi fungsional. Hati terletak di kuadran kanan atas rongga perut, di bawah hemodiafragma kanan. Hati dilindungi tulang rusuk dan mempertahankan posisinya melalui refleksi peritoneum yang disebut perlekatan ligamen. Saluran gastrointestinal memiliki beberapa hubungan dengan hati. Lambung berhubungan dengan lobus hati kiri melalui ligamentum gastrohepatik atau aspek superior dari omentum minor. Fungsi hati sangat beragam. Yang pertama, memproduksi empedu untuk proses absorpsi dari lemak pada usus halus. Yang kedua, metabolisme lemak, yakni metabolisme kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan lipoprotein menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Lalu yang keempat adalah metabolisme protein albumin. Yang kelima, degradasi asam amino, yaitu proses deaminasi atau pembuangan gugus NH2. Yang keenam, mensekresikan dan mengaktifkan beberapa hormon. Lalu yang ketujuh, jika terdapat zat toksik, maka ditransformasi di hati, lalu dieskresi lewat ginjal. Dan yang ke-8, tempat penyimpanan vitamin A, D, E, K, B12, dan mineral tembaga besi. Patofisiologi hepatitis B. Penularan hepatitis B dapat dilakukan yang pertama dari ibu ke anak selama persalinan, lalu kedua kontak darah atau cairan tubuh termasuk seks, dan yang ketiga jarum suntik yang dipakai berulang. Klasifikasi secara histopatologis terdiri atas 1. Kronik persisten, 2. Kronik lobular, dan yang ketiga kronik aktif. Perbedaannya terlihat pada serbukan sel radang dan luas hepar yang terinfeksi. Namun, semua kondisi tersebut dapat berkembang menjadi sirosis, hepatitis maupun karsinoma hati primer. Sirosis adalah akibat dari kerusakan hati yang terus-menerus, peradangan, fibrosis, dan nekrosis. Hepatitis B ditularkan melalui percutaneous dan membran mukosa. Ada beberapa fase dalam patofisiologi hepatitis B. Fase pertama, imun toleran, ditandai oleh sistem imun yang menghambat replikasi VHB. Fase kedua, imun reaktif. HbA1g positif, kadar alanine transferase atau ALT meningkat, anti-HbC IgE mulai diproduksi. Fase ketiga, reaktivitas menurun. HBV DNA rendah, HbA1g negatif, tetapi HbSAg masih ada. Fase ini dikenal sebagai inactive carrier state. Fase keempat, di mana HbA1g negatif, tapi pada fase ini virus yang mengalami mutasi pada pre-core regiopromoter core dari genom tetap aktif melakukan replikasi. Fase kelima, yaitu HbSAg negatif, replikasi virus berhenti, tetapi VHB masih berisiko ditularkan. Orang yang terinfeksi virus ini, lebih dari 65% menderita asimptomatis. Selebihnya berupa gejala ringan menyerupai flu. Sebagian orang tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi dan berpotensi menularkan. Selanjutnya muncul gejala akut seperti urin kuning gelap, feses tidak berwarna, nyeri perut, dan kuning pada tubuh. Masa inkubasi virus hepatitis B akut kurang lebih 12 minggu dengan mayoritas penderita mengalami penyakit ringan dan kurang dari 1% mengalami gagal hati fulminan. Patofisiologi hepatitis C. Masa inkubasi VHC kurang lebih 8 minggu. Kasus infeksi hepatitis C akut tidak bergejala.
Sekitar 55-85% pasien mengembangkan hepatitis C kronis dan penyakit hati setara 30% sirosis. Pasien yang terinfeksi VHC kronis beresiko tinggi terkena karsinoma hepatoseluler. Hepatitis B, evaluasi rutin pasien HBsAg positif. Selain pemeriksaan laboratorium rutin, evaluasi terhadap genotip hepatitis B juga perlu dilakukan untuk menentukan pengobatan antiviral yang sesuai. Pengobatan antiviral. Tujuan pengobatan hepatitis B adalah mencegah komplikasi. Terapi antiviral diindikasikan untuk individu dengan tanda infeksi hepatitis B kronik fase imunoaktif. Saat ini direkomendasikan pemberian PEG-IFN, entecavir atau tenofovir untuk pasien fase imunotoleran. Saat ini tidak direkomendasikan untuk diberikan terapi antiviral. Evaluasi pengobatan antiviral hepatitis B. Setelah fase konsolidasi pengobatan, pertimbangan penghentian terapi dapat dilakukan pada pasien HBsAg positif non-sirotik yang mengalami serokonversi menjadi HBsAg negatif. Hepatitis C. Pemberian antivirus direct acting antiviral DAA sesuai dengan genotip virus hepatitis. Tujuan tata laksana adalah mencegah komplikasi seperti sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Hepatitis C akut. Menggunakan sofosbuvir atau ledipasvir genotip 145 atau 6 dan kombinasi sofosbuvir daclastazvir semua genotip selama 8 minggu. Lalu untuk hepatitis C kronis, menggunakan regimen lainnya seperti sofosbuvir dengan ribavirin atau sofosbuvir dengan simeprevir. Bisa dipakai, tetapi dengan durasi konsumsi lebih lama dibanding hepatitis C akut. Eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan bahaya virus ini menyebar melalui kontak dengan darah yang terkontaminasi, misal berbagi jarum suntik. Maka upaya eliminasi dilakukan dengan tidak menggunakan jarum suntik sama sekali. Kedua, substitusi. Substitusi berarti menggunakan sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya lebih sedikit. Jarum suntik dapat digantikan dengan alat suntik tanpa jarum, yakni teknologi needle-free injection. 3. Rekayasa teknik. Tahapan rekayasa teknik dan reorganisasi dari pekerja merupakan tahapan untuk memberikan perlindungan secara kolektif. Mencuci tangan, vaksinasi hepatitis, mengganti jarum suntik yang baru, tidak menggunakan barang pribadi secara bersamaan. Pengendalian administratif. Pengendalian administrasi merupakan pengendalian resiko dan bahaya dengan peraturan-peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Caranya dengan implementasi SOP, mengadakan pelatihan keterampilan perawat tentang K3 rumah sakit, dan membuat kebijakan terkait pencegahan hepatitis di tempat kerja. Kelima, alat pelindung diri. Alat untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi BT tempat kerja. 1. Penggunaan kondom terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki hubungan seksual berisiko. Lalu kedua, memakai APD masker, sarung tangan, baju dan kacamata pelindung khususnya bagi tenaga kesehatan atau pekerja beresiko.